napasin aku, sampai akhirnya kayak aku bilang, "Udah mah, Pa, pulang aja," gitu. Di sini aku udah banyak dapat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Wanarja Bersuara. Gimana nih kabar audiens semua? Semoga sehat walafiat ya. Teman-teman pernah dengar gak kutipan yang bunyinya itu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina? Nah ini terkenal banget nih kutipannya. Dan ini kutipannya tuh relate banget sama yang namanya anak rantau. Coba audiens di sini ada yang anak rantau gak? Rantau buat kerja, buat kuliah atau buat sekolah. Kebetulan banget di podcast kali ini kita bakal sharing-sharing cerita pengalaman tentang anak rantau. Dan hari ini aku kedatangan tamu nih bersama Kawina. Halo Kawina. Halo semuanya. Gimana nih Kawina perasaan kakak diundang ke podcast Wanarja Bersuara? Aku tentunya senang banget. Aku excited itu buat mengikuti podcast hari ini. Seru banget ya. Yeay. Coba dong Kak, boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wina Zahra. Aku dari Kalimantan Barat, yaitu Pontianak. Wah, Pontianak jauh banget ya Kak. Kak, boleh tanya dong Kak. Kan di Pontianak harusnya tuh banyak sekolah ya. Terus kenapa kakak milihnya di Asifa gitu? Padahal kan sekolah bagus gak cuma di Jawa Barat doang gitu. Nah, kalau itu sih aku nggak bisa kayak gimana ya. Kalau menurut aku itu mungkin udah takdir. Sejauh ini tuh kayak aku tuh udah pengen banget mondok dari SMP. Nah, sebelumnya itu juga aku ini dari negeri sekolahnya. Oh, dari negeri. Ya, dari itu aku udah pengen mondok dari lama, dari SMP, terus belum diizinin sama orang tua. Terus pas SMA aku tuh kayak kepikiran banget nih pengen boarding. Tapi tuh aku nggak tahu mau boardingnya di mana karena di situ aku belum diizinin sama orang tua aku. Dan sampailah tiba masanya aku searching kayak di Instagram, di Google, kayak aku cari-cari nih boarding di Jawa Barat gitu. Nah, ketemunya Asipa. Pas itu aku udah ketemu, dilihat-lihat Asipa tuh lagi buka pendaftaran. Ya udah aku bilang ke orang tua aku kayak aku tuh pengen banget boarding gini gini gini. Kayaknya Asipa tuh bagus deh, lihat dari akreditasinya juga ini ya, A ya. Iya, Kayak lihat dari Instagramnya juga update banget gitu kan. Ya udah akhirnya orang tua aku di situ izinin dan aku pun daftar. Ya, oh alhamdulillah gitu ya, diterima. alhamdulillah. Wah tapi kakak keren ya, biasanya tuh yang masuk Asifa ini tuh gara-gara di seorang tuanya, terus kayak kepaksa gitu. Tapi kakak padahal dari negeri tapi pingin itu boarding, kenapa tuh kak? Ya gimana ya? Ya nggak apa sih, kayak pengen aja. Sejujurnya aku tuh kayak pengen cari pengalaman yang banyak di luar sana. Mungkin kayak aku tuh mikir loh, orang tua aku tuh pernah bilang kamu tuh mau sekolah kemana aja, ya udah dikasihin, difasilitasin. Dan sampai saat itu aku mikir aku nih udah difasilitasin loh, kenapa nggak dimanfaatin fasilitas itu. Hmm, Dan kayak aku tuh mikir kalau aku di sini-sini aja sama orang tua aku, otomatis aku nggak bakal mandiri dong. iya Kayak benar. mau ini mau itu udah langsung ada. Sedangkan kalau aku di sini kayak aku pengen ini pengen itu, ya harus tunggu dulu, kalau nggak penjengukan, kalau nggak nunggu dikirimin ya. Jadi ada hikmah di balik itu semua agar aku tuh bisa lebih sabar gitu. Wah keren Nah, gitu banget. sih. Alasannya keren banget kak, beneran kak. Em, Padahal kayak kalau misalnya kakak ngerantau gini ya kan jauh ya tuh. Itu banyak yang kayak susahnya kayak perbedaan lingkungan. Terus atau coba aku mau itu dan tanya kayak lingkungan kakak di Pontianak sama di sini apa gitu bedanya? Beda banget sih, terutama waktu dari aku sekolah SMP sampai sekarang tuh kayak aku tuh mikir, wah ini mah beda banget, beda jauh. Dari yang aku SMP-nya satu kelas itu ada, kan aku udah negeri kan, itu pasti Hmm, digabung antara cewek sama cowok. Sedangkan di sini tuh lingkungannya cewek dipisah. semua Heeh. kan. Adapun ustadz yang ngajar di sini tuh yang udah nikah ustadznya, dan itu nggak semua kelas diajar sama ustadz. Jadi kayak aku mikir, ah ini mah beda banget. Terus kayak dari bangunnya juga itu beda banget. Iya Di beda rumah mah banget. berleha-leha ya kitanya, kena keenakan. Tapi kalau di sini tuh harus tepat waktu. Tapi aku merasa bersyukur banget karena lingkungan yang kadang aku keluhin di sini itu bisa jadi di luar sana tuh diinginin banyak orang gitu loh. Iya benar. Kayak akunya terjaga di sini, aku menutup aurat dengan sempurna gitu kan. Hmm. Sholat aku tepat waktu, aku juga di sini puasa sunnah kan.
aku juga insya Allah ngejalanin itu. Jadi kayak ya udah bersyukur gitu pokoknya di sini mah. Masya Allah kakak keren banget beneran kak. Em, kan kakak tadi udah cerita nih perbedaannya, tapi di rutinitas coba kalau kayak lingkungan misalnya kayak panasnya atau perbedaan makanannya yang beda banget dari Pontianak tuh apa? Kalau cuaca mah di sini sama aja ya sejujurnya, karena di tempat aku juga panas Oh dan panas banget ya? ya panas. Di situ kan Tugu Katulistiwa kan. Nah, sedangkan di Subang juga panas dan jarang hujan. Jadi Iya kayak benar. ya udah, aku terbiasa sama cuaca di sini. Tapi kalau perbedaan makanan sejujurnya banyak banget makanan yang belum pernah aku coba. Di Oh iya sini benar. terus ada gitu. Terus di sini juga makanan dominan manis kan. Iya. Sedangkan aku tuh nggak terbiasa. Aku tuh pernah pertama kali di sini sarapan pagi-pagi. Terus itu sopnya manis. Nggak tahu itu rasa aku doang atau kayak emang manis ya. Mungkin aku belum terbiasa. Terus kayak aku tuh nelpon ke mama aku bilang di sini tuh makanannya manis gitu kan. Ya udah, orang tua aku udah kak sabar aja, namanya juga baru ya, namanya juga baru-baru pasti homesick Iya benar. dong. Terus kayak udah lama-lama aku terbiasa sama makanan di sini, aku terbiasa sama makanan yang nggak pernah aku makan. Akhirnya lama-lama kayak udahlah, enjoy, nikmatin aja. Tapi kak kalau makanan tadi manis-manis emang kalau di Pontianak kayak gimana? Ya Pedes, pedas terus asin. asin. Iya, dominannya asin juga di sana. Oh gitu. Berarti beda banget ya Mm-mm. kak dari makanan, terus dari cuacanya juga. Tapi kayak nggak cuacanya sama ya, Ya sama-sama sama, panas. Tapi karena di sini panasannya, jarang hujan kan. kalau di Pontianak juga jarang hujan. Jarang, tapi sekalinya hujan tuh Deres iya deras, banget. terus kayak kadang hujan berhari-hari hujan. Eh Nggak nentu sih, sekarang juga sama ya, iya. sekarang lagi hujannya deres banget. Iya, iya. Tadi juga hujan. Terus boleh dong kak ceritain kayak awal mulanya kayak pas datengnya terus gitunya gitu. Awal aku datang itu aku dianterin sama keluarga aku, orang tua, papaku, mamaku sama adik aku. Nah itu aku dianterin sampai kayak aku tuh ketemu teman kamar aku namanya Nesya. Halo Nesya. Nah itu tuh kayak aduh sedih deh. Nesya tuh salah satu teman pertama aku di kamar. Kayak dia tuh yang ngajakin aku ayo bareng gitu kan, karena dia tuh juga pertama kali boarding. Terus mamanya juga nangis sama mama aku, ya namanya juga orang tua kan pertama kali Hmm, ngelapasin anaknya, jadi kayak duh pastinya mewek banget deh. Terus aku diantarin sama orang tua aku sampai akhirnya tuh nggak tahu ya kenapa pas hari pertama pengantaran itu kayak akunya malah nyuruh orang tua aku pulang pas jam 5 itu saja nge-announce orang tua murid udah boleh pulang. Terus orang tua aku tuh belum mau pulang gitu kan, belum mau ngelepasin aku. Sampai akhirnya kayak aku bilang udah mah pak pulang aja gitu, di sini aku udah banyak dapat teman. Kayak orang tua aku aduh sedih. sedih banget. Terus pas kemarin libur juga sempat diceritain, kok kamu tega sih ngomong kayak gitu, malah mamanya disuruh pulang gini gini gini. Kayak aku tuh ngerasa seneng gitu loh, nggak tahu kenapa. Hari pertama tuh aku tuh sedihnya karena berpisah sama orang tua, tapi tuh di situ aku juga seneng karena kayak ya Allah, di sini tuh banyak banget teman yang temennya baik-baik banget sama aku yang ah se- Problemnya itu pas kakak datang apa dong kalau misalnya pergaulan sama temen tuh kayak udah langsung deket gitu ya? pas datang sih nggak ada. Terus pas malamnya aku mulai sedih. Oh kayak baru kerasa sedih Iya, ditinggalnya gitu pas ya. malamnya tuh pas mau tidur aku mulai sedih gara-gara tuh di situ aku juga dapat kasur atas kan, jadi kayak Hmm. aku harus effort dulu mau tidur harus naik ke atas. Jadi kayak Hmm. sedih banget. Terus aku keinget orang tua aku lagi ngapain ya di sana, mau dari situ udah ngumpulin HP dan kita gak boleh apa sih Nggak boleh ngomongin ya. lagi kan. Terus kemarin pas dateng itu kan cuma angkatan aku doang kan, jadi tuh masih sepi banget di Hmm. asrama, jadi kayak kerasa banget gitu loh vibes sedihnya, kayak masih sepi banget pokoknya. Tapi kayak sering berjalannya waktu teman-teman juga banyak, yang anak-anak kamar lain juga pada baik, kayak udah aku nikmatin aja gitu, enjoy. Gitu. Terus kalau kayak gitu kakak ada gak kayak kendala-kendala kayak problem-problem gitu Problem kayak di sini? sejauh ini belum pernah sih, Oh belum iya, ada, belum maksudnya ada. belum ada, jangan pernah. Tapi kemarin aku tuh sempet diuji, aku tuh sakit Oh pas iya, itu hamil sebulan mau ulangan akhir semester. Nah itu tuh aku diuji sama akunya sakit sampai akunya pulang ke Kalimantan. oh iya sakit apa kalau Ya boleh tahu kak? awalnya tuh sih gondongan ya. Oh iya, oh baru-baru banget atau?
Udah sih, udah bulan 11 kemarin. Oh. Awalnya gondongan, terus aku di karantina kan di guest house seminggu. Terus itu tuh nggak kelar di situ doang. Ternyata gondongan aku tuh masih ada. Hmm. Dan itu badan aku capek banget, aku lemas, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya aku disuruh pulang sama guru. Oh gitu. Aku pulang di rumah 2 minggu. Terus itu aku nangis banget, kayak aku tuh mikirin ini udah mau ulangan loh gitu kan, ini ulangan akhir semester. Dan di situ tuh aku udah nggak sekolah 3 minggu, tapi kayak ya guru-guru di sini alhamdulillah baik banget, kayak selalu ngechatin, udah Wina aman, tugas kamu udah gini 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 ya. Kayak Iya. tapi aku masih sedih loh gitu, kenapa aku tuh diujinya pas Lagi mau ulangan ulangan gitu gitu. ya. Udah gitu. Nah, berarti tapi kalau misalnya pulang-pulang gitu susah dong kak. Kayak maksudnya kan jauh gitu. Kakak kalau kayak pesiar gitu, itu kayak gimana pulangnya? Naik kendaraannya atau kayak berapa lama gitu perjalanannya? Kalau mau ke bandaranya itu pakai travel Asifa. Hmm. Kan Asifa ada travel, nah itu aku pakai travel Asifa terus. Terus kalau dari bandara Jakarta ke Pontianak itu 1,5 jam. 1,5 jam. Jadi kayak dari pertama travel Ashifa dulu, Iya. terus nanti naik pesawat gitu. Kalau itu pesawat pernah delay gak atau? Pernah, sering. Oh iya sering. Aku tuh pernah pertama kali kemarin aku pulang kelas 10 itu pesiar. Pesawatnya dari jam 6 katanya mau berangkat, tahu-taunya jam 1 baru terbang. Oh Dan gitu. itu orang tua aku khawatir banget. Mana aku pertama kali boarding, pertama kali pulang, Pertama dan kali pulang, pesawatnya delay delay. sejauh itu jamnya. Terus gimana dong? Nunggunya kakak ngapain? Ya udah nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kayak gitu boleh bawa HP gak atau gimana? Boleh, aku Boleh. kalau di sini kan luar pulau dititipin kan HP-nya ke Musrifah, ntar kalau pulang baru dibalikin. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kakak pulang nih ke Pontianak, itu bareng teman-teman atau kakak sendiri doang? Sama ini, siapa sih, sama kakak kelas aku. Oh ada kakak kelas juga. Jadi kayak yang bareng dari Ashifa semua yang Pontianak gitu. Iya, Oh gitu. Tapi asik gak? asik, Asik, seru. seru. Tapi paling pas delaynya aja ya. Iya, sakit hati banget. Kalau pulangnya naik pesawat, kalau kesininya naik apa? Pesawat juga? Iya, pesawat juga. Wah tapi lumayan ya, apa ya, uangnya, Money-nya. money-nya. Terus nggak pernah selain naik pesawat itu nggak pernah? Nggak pernah. Naik pesawat aja. Pesawat aja. Lumayan banget ya. Iya. Kalau penjungan gimana dong? Penjengukan aku tuh belum pernah dijenguk ya. Maksudnya tuh aku sering dijenguk, tapi tuh nggak ngikutin jadwal penjengukan di sini loh. Oh gitu. Ya misalkan orang tua aku nih ada kerjaan di sini tanggal segini, ya udah sekalian ngejenguk aku. Tapi Jadi kalau ngejenguk nginep dong? nginep. Kadang Ah. juga enggak. Dijemputnya pagi terus sorenya dipulangin. Oh gitu. Berarti kalau misalnya nggak penjengukan di asrama aja gitu. Iya, di asrama aja. Coba kesibukan kalau misalnya nggak dijenguk ngapain? Aduh, pertama kali sih aku nangis ya, sejujurnya Iya, jelas sedih. lah. Kayak ngeliatin anak kamar aku tuh pada dijenguk gitu kan, aku juga mau, tapi kayak aku pikir aku di sini tuh kemauan aku sendiri. Berarti apapun yang terjadi resikonya aku bisa gitu. Kayak ya udah seiring berjalannya waktu, kayak aku tuh masih sedih sebenarnya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Yang penting ada HP. Aku seenggaknya bisa ngehubungin orang tua lah, bisa PC. Kalau berarti yang penting ada HP gitu ya. Iya, tapi kemarin tuh kan aku pertama kalinya puasa di sini kan. Kayak sebelum-sebelumnya aku nyambut puasanya bareng orang tua di rumah sama adik. Tapi pas puasa tahun kemarin aku tuh puasanya di sini gitu. Kayak aduh sedih banget. Mana sahurnya kita harus ke dapur kan. Kayak harus pakai jilbab, harus pakai kaos kaki. Mana masih ngantuk, ya Allah gitu, kayak ujian banget lah pokoknya. Kayak di sini juga kemarin tuh iftarnya sempet jarang sih ada es. Kayak aku tuh nelpon, di sini tuh jarang ada es, aku tuh puasa haus gini kayak aku tuh bilang gitu kan, kayak aku mau es. Ya udah sabar gitu. Di sini mama juga jarang minum es, katanya hujan dingin. Ya aku nggak tahu itu beneran terjadi apa kayak Atau biar buat. akunya senang ya, nggak tahu sih di balik itu. Wah, tapi kakak deket banget ya sama orang tua kakak. Iya, kayak orang tua aku tuh apapun yang aku ceritain kalau itu tuh buruk, mereka tuh kayak nggak pernah, gimana ya, namanya juga orang tua pasti ngedukung yang terbaik ya, Masih kayak nge-support udah ya. lah kak gini, nggak usah diginiin, kamunya nggak usah ngebantah gimana gitu. Berarti kalau lagi homesick pasti kakak sedih banget. Iya. Coba kalau lagi homesick gimana, terus cara ngatasinnya gimana ya coba kak? Kalau lagi homesick sih
Ya udah, aku nangisin aja. Kalau nggak ditangisin tuh kayak sakit gak Iya, sih? sedih banget. Ditahan-tahan gak jelas gitu kan. Heeh. Ya udah aku nangisin, kadang aku nangisnya di kamar mandi. Aku nangisnya di kamar mandi, terus aku nyalain keran. Ya udah di situ aku nangis, nangis-nangisnya. Kadang juga aku cerita kayak ke teman aku, sedih gitu pengen pulang. Kayak ke Tasya, sarangnya. Kayak aku tuh sering loh cerita sedih mau pulang karena kan dia juga luar pulau kan. Mm-mm. Ya udah, aku mau nangis gimana pun kalau belum waktunya pulang nggak akan pulang Iya, kan. heeh. Ya udah nikmatin aja lah, semuanya semua itu ada masanya kok, tenang aja. Iya, berarti kayak kalau mau nangis nangis aja terus kayak cerita ke teman Iya. ya. Berarti kayak teman penting banget. Mm-mm. Kakak teman-teman yang anak rantau juga ada banyak Kak? Ada di kamar, ada di kelas, ada. Jadi kayak ya kalau aku udah cerita sedih mau pulang gimana, mereka juga ngerasain hal itu. Setengahnya tuh nggak aku sendiri loh yang ngalamin. Ya Hmm. mereka juga nggak dijenguk tuh juga nggak aku sendiri di Heeh. kamar karena teman aku juga ada anak rantau. Kayak seru ya bisa sharing-sharing gitu. Ada yang dari mana aja Kak? Kalau Kamar boleh aku, tahu. Heeh. di kamar aku ada dari Bekasi, ada dari Indramayu. Nah Indramayu tuh sering dijenguk noh. Yang dari Indramayu. Indramayu, terus ada dari Lampung, dari Palu, dari Wah, Bandung, jauh-jauh juga ya. Jakarta. Iya, udah. Aku dari Pontianak. Tadi udah terus yang kakak yang paling kakak suka di sini tuh apa? Aku suka lingkungannya. Iya, ya. Soalnya kayak teman-temannya asik-asik banget sih. Iya, temannya sih kasih banget. Ustaznya juga baik-baik banget, Hmm. humble semua. Jujur kalau aku cerita ke ustazah itu kayak ustazahnya itu kayak nggak nganggap itu tuh cerita doang loh. Kayak aku yang dikasih masukan, dikasih motivasi juga. Jadi kayak aku seneng banget pokoknya kalau cerita sama ustazah dan teman-teman. Wah, berarti baik-baik banget sih ya Iya, lingkungan di sini ya, bener-bener. Emang kalau misalnya kakak sebelumnya pas SMP gimana lingkungannya? lingkungannya Kayak pergaulannya gitu. ya pergaulannya nama juga ada negeri ya. Iya. Pasti kayak aduh amburadul banget deh. Mana di situ kayak perempuan, cowok duduk sekursi gini mah ya udah itu tuh Hmm. hal biasa loh kalau di negeri. Ya jadi kayak beda banget Iya gitu. beda banget. Terus kalau jilbabnya yang digini-giniin itu mah hal biasa sih menurut aku Oh. kalau di negeri. Tapi di sini alhamdulillah aku udah nggak kayak gitu lagi. Ya, alhamdulillah. Teman-temannya baik gak kalau dulu pas SMP? Baik baik banget. Baik banget. Mm. Tapi kayak kerasa juga kalau guru-gurunya gimana gurunya? Guru-gurunya juga baik banget tapi guru di sini lebih baik menurut aku. Iya. Iya, Ya, tapi aku juga rasa sih lebih kayak memotivasi pokoknya. lebih motivasi, lebih kayak apa ya, ngayomin gitu ya. Mengajak, selalu mengajak kebaikan pokoknya. Kalau masa kayak akademiknya gimana Kak? Iya, guru akademiknya apalagi kayak selalu ngedukung nih. Kalian nanti mau kuliahnya di mana gitu kan. Ini selalu kayak dicariin informasinya, Hmm. kayak eligible-nya dibukain, gimana datanya biar kita tuh ada gambaran loh buat kedepannya. Oh, nilai aku nih segini, bisa nggak ya masuk eligible atau skor UTBK tuh berapa sih? Nah, kita tuh bisa persiapkan dirinya tuh dari sekarang gitu. Hmm. Nggak ini deh, nggak kudet pokoknya, update Ya, terus. update terus ya. Kalau kalau sebelumnya gimana? Kayak guru-gurunya gitu. Guru-guru di tempat aku. Oh, Mungkin karena akunya waktu kemarin SMP, jadi kalau misalkan yang jenjang-jenjang kuliah tuh belum dibahas, iya. tapi dibahasnya SMA. Tapi tuh kemarin gak, guru BK aku tuh sejujurnya gak bahas tentang SMA loh. Oh gitu. Iya, guru BK di negeri tuh menurut aku lebih kayak rambut panjang nih digunting gitu. Oh gitu. Iya, nggak terlalu mendorong lah kalau buat jenjang berikutnya. Itu kalau menurut aku ya, nggak tahu di sekolah lain dan menurut teman-teman aku yang lain pandangannya gimana. Jadi kayak lebih ke Iya, hukuman-hukuman lebih gitu ke ya. hukuman-hukuman gitu. Berarti kalau di sini kayak lebih didukung, lebih diayomin gitu. Oh iya nih, aku mau cerita. Apa? Kemarin pas pertama kali aku ngapal, kan sebelumnya aku belum ngapal kan, aku Oh nggak ya. ngapal Quran. Ah. Nah itu kelas 10 awal, kan di sini ada tesnya gitu kan, kalau mau ngapal, kayak ada tes apanya gitu. Aku lupa tes apa namanya. Terus itu tuh teman-teman aku di hal aku tuh udah pada ngapal pas tes pertamanya lulus, aku nggak lulus. Tes keduanya lagi tuh aku belum lulus juga. Terus Iya, itu tuh orang-orang udah jauh banget ngapalnya sampai kayak aku tuh nangis kan, kapan sih aku mau ngapal gitu. Tes ketiganya itu tuh kadar luluhnya aku belum lulus juga. oh iya. Ya aku belum Terus lulus juga. gimana Kak? Terus kayak aku sedih, aku ceritakan ke musyrifah aku. Akhirnya aku dibolehin
ngafal sama PJ tahfiznya. Hmm. Karena kayak aku tuh udah meronta-meronta banget loh di situ, kayak pengen Iya. ngapal banget. Pengen hafal banget, udah ketinggalan banget Iya dari udah yang lain. ketinggalan banget, sedangkan di sini kan punya target kan. Mm-mm. Kalau kelas 10 berapa gini-gini. Terus kayak udah aku dibolehin ngapal, sampai di situ aku udah ngapal, tapi tuh kayak Susah. nggak susah sih menurut aku. Guru tahfiz aku tuh bilang kalau bacaan aku tuh belum benar. Oh gitu. Sedih banget gak sih? Kayak udah bisa ngafal tapi masih belum itu. Iya, tapi tuh di situ beliaunya nggak ngajarin, mungkin singkat juga ya waktunya, karena subuh cuma 1 jam kan kalau setoran. Di situ beliau nggak ngajarin aku, cuman bilang bacaan aku tuh belum benar. Di situ aku sedih banget dan aku ditunda lagi ngapalnya. Kayak orang tua aku tuh bilang nggak apa-apa, ambil aja hikmahnya, mungkin di depan nanti ada hikmahnya gitu kan. Udah aku, nah itu tuh ada salah satu anak kamar aku kayak selalu talakin aku ngaji gitu loh. Kayak aku ngaji, dia yang talakin, misalkan ada yang kurang panjang pendeknya, dia bilang gini cara bacanya, gini gini gini. Ya sudah, sampai akhirnya aku udah bener, alhamdulillah bacaannya, tajwidnya juga udah bener, dan sekarang aku dikit lagi nyampe target, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kayak aku tuh mikir loh, bisa jadi yang aku inginkan sekarang tuh belum diinginkan gitu sama Allah. Jadi kayak pingin prosesnya kayak Iya, prosesnya emang bikin kayak aku kalau mau pindah juga pengen pindah aku saat itu. oh iya, sempet ngerasa mau pindah gitu. Iya, gara-gara tuh kayak aku nangis terus loh setiap hari, orang-orang udah ngapal setoran, aku subuh-subuh nggak ngapa-ngapain, pergi halaqah tidur doang. Oh iya. Iya, aku tuh belum dibolehin ngapal kan, Oh iya, jadi kayak nggak tahu juga mau nggak tahu mau ngapain. ngapain Iya. gitu. Oh tilawah mau beneran juga kayak nggak Mm-mm. diajarin gitu ya. Wah iya sih kayak gitu. Tapi teman-teman kakak nggak support kakak Iya, gitu. Baik banget ya alhamdulillah. sama kakak. Alhamdulillah, beruntung banget sih Iya pokoknya. beruntung banget, beruntung banget. Wah berarti di sini kita tahu ya teman-teman kalau misalnya temen tuh sangat membantu, kayak kalau misalnya kita lagi susah, lagi kayak puter ngafalin atau kayak nggak bisa ngafalin, nggak bisa baca Al-Quran, temen tuh yang paling ngerti sama kita kayak Iya, menurut aku sih iya ya. Dan kita tuh nggak boleh salah pilih temen, iya nggak boleh. ntar kita terbawa arus. Terbawa ke hal yang nggak baik, apalagi aku tuh orangnya kayak cepet gitu loh terpengaruh. Jadi kayak aku harus meminimalisir pertemanan itu biar akunya juga ikut ke lingkungan yang baik. Iya. Wah tadi kayak kita udah banyak banget guys, apa ya, pengalaman kakaknya yang keren banget tadi. Terus tips-tips kakaknya kayak harus punya temen yang baik, terus kayak cerita aja sama temennya gitu. Kakak ada pesan-pesan nggak kayak buat disampaikan ke teman-teman Wanarja Bersuara atau ke orang tua kakak mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mama papa di sana. Hari ini kakak lagi ikutin podcast. Kalau papa papa di sana lagi nonton, aku cuma mau bilang makasih ya udah bolehin aku ikut sekolah boarding di sini. Aku senang banget, alhamdulillah aku di sini punya banyak teman dan ustazah yang sangat baik-baik banget sama aku. Ya, ada lagi gak kak? Nah, Buat teman-teman misalnya. buat teman-teman aku yang ada di sana, terutama Echa, jangan lupain aku ya di sini. Semoga kalian di sana baik-baik semua dan sehat selalu. Sampai ketemu di liburan. Bye bye. Ya, kita udah banyak banget yang kita dapat dari ngobrol-ngobrol sedikit, sharing-sharing sedikit ini. Semoga dari sharing-sharing kita berdua ini bisa ngebantu ya kalian yang misalnya pengen ngerantau terus kayak masih bingung kayak ini gimana, aku nanti jauh dari orang tua, terus kayak aku nanti ketemu sama lingkungan baru. Jangan takut ya, soalnya pasti ada banyak teman-teman di luar sana yang baik yang mau dukung sama support kita. Mungkin sekian ya dari aku sebagai hostnya Kendra. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah semuanya. Bye bye.